Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri Muhammad Alduza Putra selaku moderator dan teman saya Diko Ardiansa selaku pemapar materi ingin memaparkan hasil PPT kami yang berjudul Analisis Sistem Informasi E-commerce. Materi pertama akan dipaparkan oleh teman kami Diko Ardiansa. Diko Ardiansa, kami persilakan. Baiklah, jadi yang pertama ada definisi e-commerce. E-commerce adalah transaksi jual beli barang maupun jasa yang dilakukan melalui internet. E-commerce mencakup berbagai aktivitas bisnis seperti pemasaran, distribusi, pembayaran, dan layanan yang dilakukan secara digital. Lalu, sistem informasi dalam e-commerce sangat penting untuk mendukung kelancaran transaksi, pengelolaan data, dan keamanan. Dan juga analisis sistem informasi bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem yang digunakan. Lalu ada tahapan investigasi. Yang pertama, identifikasi masalah, yaitu menentukan kendala dalam sistem yang ada. Contohnya seperti masalah lambatnya pemrosesan transaksi. Ketika jumlah pesanan meningkat signifikan, sistem yang tidak optimal dapat mengalami keterlambatan dalam pemrosesan transaksi. Lalu yang kedua, pengumpulan data. Pengumpulan data ini biasanya dilakukan melalui wawancara, survei, dan observasi. Ini biasanya dilakukan dengan orang-orang seperti pemilik bisnis, pelanggan, atau pengembang sistem yang memahami tantangan yang dihadapi. Lalu yang ketiga ada analisis kelayakan. Analisis kelayakan ini meliputi kelayakan teknis, seperti apakah teknologi yang ada dapat mendukung perubahan yang diperlukan. Lalu kelayakan ekonomi, apakah biaya pengembangan sistem sebanding dengan manfaat yang diperoleh. Lalu ada kelayakan operasional, apakah sistem baru mudah digunakan oleh karyawan ataupun pelanggan. Lalu yang terakhir ada penyusunan laporan investigasi. Ini merupakan ringkasan hasil investigasi sebagai dasar pengambilan keputusan, yaitu yang pertama masalah yang ditemukan dalam sistem, lalu yang kedua hasil analisis kelayakan, dan yang ketiga rekomendasi perbaikan sistem e-commerce. Berikutnya ada tahapan analisis sistem. Yang pertama, analisis kebutuhan. Analisis kebutuhan ini itu menentukan kebutuhan pengguna dan juga bisnis. Jadi contohnya seperti kebutuhan bisnis. Apakah sistem mendukung strategis bisnis perusahaan? Lalu yang kedua ada pembuatan diagram, yaitu memvisualisasikan alur data dan relasi entitas. Jadi pembuatan diagram ini biasanya digunakan untuk menunjukkan aliran data dalam sistem data dan bagaimana informasi diproses, dan juga menampilkan hubungan antar entitas dalam database seperti pelanggan, produk, dan transaksi.
Lalu yang ketiga, ada evaluasi sistem lama, yaitu mengidentifikasi kekurangan pada sistem yang berjalan. Seperti misalnya keamanan. Jadi apakah sistem itu rentan terhadap serangan cyber, dan juga seberapa cepat sistem dalam memproses transaksi. Jadi itu merupakan evaluasi untuk sistem yang lama. Lalu yang keempat, ada dokumentasi dan rekomendasi. Ini memberikan solusi berdasarkan analisis yang dilakukan. Sesuai dengan analisis yang dilakukan, seperti evaluasi pada sistem lama, lalu rekomendasi perbaikan, dan juga rancangan sistem baru yang akan dikembangkan. Baiklah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saya. Materi selanjutnya adalah studi kasus e-commerce. Yang pertama ada Shopee. Shopee fokus pada marketplace dengan fitur cashback dan ongkir. Sedangkan Tokopedia mengedepankan ekosistem belanja online dan vintage. Sedangkan Bukalapak memiliki model bisnis C2C dan B2C dengan berbagai fitur inovatif. Masalah yang sering terjadi, keamanan pengguna, skabilitas sistem, dan manajemen inventaris. Contohnya yang pertama, keamanan data pengguna. Risiko pencurian informasi pelanggan akibat serangan cyber. Yang kedua, skabilitas sistem. Ketidakmampuan sistem menangani lonjakan trafik yang tinggi. Yang ketiga, manajemen inventaris. Kesalahan dalam pencatatan stok produk dan menyebabkan keterlambatan pengiriman. Adapun solusinya yaitu yang pertama, menggunakan teknologi AI dan machine learning untuk mendeteksi aktivitas mencurigakan. Yang kedua, implementasi atau cloud computing agar sistem lebih fleksibel dan scalable. Penerapan big data analysis untuk memahami perilaku pelanggan dan meningkatkan strategi pemasaran. Selanjutnya ada kesimpulan. Yang pertama, analisis sistem informasi dalam e-commerce sangat penting untuk meningkatkan efisiensi, keamanan, dan kualitas layanan. Yang kedua, tahapan investigasi dan analisis sistem membantu dapat memahami permasalahan dan mencari solusi terbaik untuk perbaikan sistem. Yang ketiga, implementasi teknologi canggih dapat meningkatkan performa platform e-commerce, memberikan pengalaman yang lebih baik bagi pengguna, serta meningkatkan daya saing bisnis. Selanjutnya, ini dia referensi dari kami. Yang pertama ada Smith G tahun 2021, The Role of Information System in E-commerce Crawl, Journal of Information System. Yang kedua Liu K 2020, Security Challenge in Online Shopping Platform Information, Journal of E-commerce Studies. Yang ketiga Rahman A 2019, Big Data Implementation in E-commerce Business, Proceeding of the International Conference of Business and Technology. Baiklah, jika teman-teman ada yang ingin ditanyakan, silakan bisa hubungi kami melalui via WhatsApp. Dan mungkin itu saja yang dapat kami paparkan pada hari ini. Jika ada kekurangan dan kesalahan kata, kami mohon maaf. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.